Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Opini, obrolan pas di sini kembali lagi dan di episode kali ini bersama saya Iqbal Fatwa. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita sama-sama berdoa untuk semua pemirsa Opini yang lagi nonton sekarang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada yang kurang satu apapun. Kalau ada yang sekarang lagi sakit, semangat untuk sembuh ya, karena sehat itu adalah penting ya. Lebih baik menjaga kesehatan daripada mengobati penyakit kita. Nah, dan di kali ini pemirsa Opini, kenapa saya membahas di awal ini tentang pentingnya hidup sehat itu seperti apa? Karena bintang tamu kita di kali ini berkaitan dengan pola atau juga gaya hidup sehat. Apalagi sekarang ini, di 2025 ini sudah mulai sangat kelihatan sekali. Banyak orang-orang yang mulai dari FOMO hingga akhirnya terbiasa, hingga akhirnya menjadi seorang yang pro. Nah, khususnya dari cabang olahraga lari atau running. Di mana-mana kita lihat, karena olahraga ini adalah satu olahraga yang simple, terus juga murah. Karena kenapa murah? Nyeker pun juga bisa, terus juga simple, cukup dengan alas kaki, sepatu, terus juga outfitnya juga cukup dengan baju jersey biasa aja, itu sudah bisa untuk lari. Nah, sudah hadir di studio Opini ini seorang instruktur banyak sekali. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak juga tentunya. Sandi Gilang Saputra. Selamat pagi Mas Sandi. Assalamualaikum Mas Sandi. Waalaikumsalam. Makasih sebelumnya udah diundang. Terima kasih. Nah, Mas Sandi ini kita hadirkan kembali karena di Opini yang beberapa yang lalu, episode yang lalu, kita bahas tentang, wah, saja beliau ini banyak sekali, side bisnisnya juga banyak nih. Personal trainer, iya. Terus juga ada satu sistem yang beliau bikin mengenai Fit Goal. Fit Goal lancar Mas Andi ya? Alhamdulillah lancar. Wah, sudah banyak juga nih untuk dari sisi personal trainer nih. Kalau untuk personal trainer belum banyak, tapi memang kami hanya mentargetkan ke kliennya aja untuk menimbulkan gaya hidup sehat ke klien, menawarkan program-program yang mereka ingin capai. Gitu. Okay. Terus juga kami kan Fit Goal itu bergerak di event kepelatihan. Jadi hampir setiap 1 tahun sekali mengadakan event kepelatihan bagi teman-teman calon pelatih baru yang pengen punya lisensi gitu. Oke, jadi salah satu gitu ya, salah satu wadah lah gitu. Nah, karena di Bengkulu kan olahraga sekarang hidup semua Mas Andi. Betul, ya? betul. Entah itu dari sepak bola, terus juga lari, badminton, tenis, semuanya memang seperti 2025 ini tahun-tahun olahragawan mulai banyak bermunculan ya. Dari itu tandanya adalah banyak masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya sehat. Ya, entah itu dari awalnya ikut-ikutan atau juga FOMO istilah anak sekarang, itu it's okay semuanya. Yang penting adalah sudah sadar bahwa hidup sehat itu penting. Dan sekarang kita running is fun ini. Nah, kalau dari Mas Sandi ini sendiri Mas, untuk awal olahraga kan kalau kita lihat dari badannya ini sudah terbaca sekali ya. Biasa nge-gym dulu. Nah, kalau mulai ke lari dulu Mas. Ini semenjak kapan atau dulu juga waktu nge-gym juga sudah hobi lari-lari, running gitu? Oke, jadi background saya dulu itu adalah main sepak bola. Main sepak bola dulu pernah mewakili Bengkulu seperti ODSN, Popda, Popwil, Porwil, sampai pada akhirnya bisa Bengkulu Junior. Kemudian saya pindah ke Bandung, kuliah di salah satu Universitas Pendidikan Indonesia. Di sana saya ngambil jurusan olahraga. Ya, di sana ada UKM sepak bola. Kemudian juga saya pernah salah satu magang di klub Pelita Bandung Raya, bareng-bareng seperti kayak BP, Gaston Castanyo, Kim Jeffrey gitu kan. Nah, banyak ilmu yang saya dapat. Nah, jadi kalau untuk khusus lari sendiri saya emang udah lama. Lari itu kan sebenarnya olahraga atletik kan. Gitu. Betul. Pada akhirnya bisa ke sport, itu kan menurut saya sport kan, sport, dan juga akhirnya bisa menjadi salah satu exercise. Mungkin 8 tahun terakhir lah. Terus juga saya pernah kerja di salah satu mega gym gitu kan. Saya di sana jadi instruktur juga, melatih kebugaran. Ya, padahal saya lihat olahraga semakin berkembang, ada tawaran menjadi pelatih ya. Kebetulan juga saya punya basic di sana, ilmu di sana, kenapa tidak saya mengaplikasikannya gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi memang bukan dibilang haji mumpung, tapi memang udah basicnya udah ada. Kalau ditanya soal lari, dari dulu udah lari, main bola Iya, main bola lari. Berarti sudah terbiasa, terus juga personal trainer juga terbiasa. Memang sudah hidupnya ini 100% bisa dibilang sudah olahragawan dari zaman dahulu kala nih. Nah, kalau kita lihat, kita berbicara ngobrol tentang lari nih, Mas Andi.
Ini kan kita lihat nih banyak sekali dari anak-anak muda, terus juga dewasa sampai orang tua pun sekarang sudah banyak yang hobi lari. Kalau di Kota Bengkulu kita lihat di Pantai Panjang, terus juga di Balai Buntar banyak stadion sekali. gitu ya. Kalau di mata seorang Mas Andi nih, yang bisa saya sebut Mas Andi adalah seorang yang expert nih pemirsa opini, karena beliau sebagai seorang personal trainer juga sudah berkecimpung di olahraga juga sudah lama nih. Apa yang bikin masyarakat ini lari itu menjadi lebih tren? Mungkin 2 tahunan terakhir ini. Iya, betul. Sebenarnya jadi lebih tren itu salah satunya ya ikut-ikutan. Ya pada akhirnya betul kata Mas Iba, jadi ikut-ikutan mereka cari tahu apa sih benefitnya bagi saya gitu kan. Kemudian juga kayak ada lingkungan komunitas itu merangkul teman-teman yang awalnya ikut-ikutan menjadi salah satu jadi kebiasaan kan, gitu. Akhirnya kalau kami itu bicara di pelatih kebugaran, kita itu punya 3 level. Yang pertama sehat, bugar, dan kompetitif. Nah, kalau sehat itu belum tentu bugar. Nah, kalau bugar belum tentu mau kompetitif. Nah, orang ini sudah melewati 2 level ini sehingga mereka kompetitif. Kompetitif itu apa? Kompetitif itu mengikuti salah satu event-event. Nah, jadi mereka yang bikin mereka tetap konsisten ya kan dengan olahraga lari dan semakin happy menurut saya, mereka punya goals gitu. Banyak komunitas sekarang itu salah satu membernya itu misalkan tahun depan saya mau ikut Maybank ya gitu kan. Kayak saya nih tahun depan mau ikut Mandiri Jokmar kayak tahun lalu sudah persiapan. Jadi udah ada targetnya kan spesifik. Jadi mereka mau nggak mau sudah ngikutin pola itu. Hidup sehat, makannya, latihannya gitu. Baik itu sama pelatih maupun itu nggak sama pelatih gitu. Yang paling penting memang harus dijaga itu adalah lebih ke tepat dan bijaknya aja gitu. Karena bahayanya ini di samping positifnya bahaya ini sedikit yang di luar konteks itu seperti ya berpakaian gitu kan, sepatu, maksudnya dari nilai yang orang pakai itu sedikit. Mungkin kami pun kayak saya punya komunitas selalu mengantisipasi teman-teman tetap rendah hati gitu, dibalik ke FOMO-an ataupun ke vibe-an sekarang gitu Mas. Karena olahraga itu kan tubuhnya yang sehat ya, bukan mulutnya yang sehat gitu. Gitu. Khawatirnya nanti kebalik gitu, paradigmanya dan juga persepsi orang itu berbeda. Tapi yang bikin semua orang Bengkulu sekarang lagi giat sama olahraga lari itu, mereka punya event-event besar, udah kemakan teman ini ikut event ini gitu kan, dengar influencer dari misalkan lah siapapun role modelnya kan, tentang strength training, sangat berguna bagi benefit pelari gitu kan, makannya. Jadi mereka menerapkan hidup sebagai seorang atlet, itu bagus banget. Gitu. Jadi memang gaya-gaya anak-anak sekarang, orang-orang sekarang lah kita bilang, melihat dari teman-teman akhirnya ikut semuanya. Dan juga dari Mas Andi ini, pemirsa opini, beliau ini juga founder berarti Mas ya. Ada satu komunitas nih, namanya Teman Sehat. Ya, betul. Nah, kalau untuk ke Teman Sehat dulu nih Mas Andi. Teman Sehat ini satu komunitas fokusnya ke cabang olahraga ya lari itu, atau memang ada juga untuk semua teman-teman yang ingin gabung, entah itu mungkin di tenis, ada juga di Teman Sehat, atau gimana nih untuk kebetulan memang spesifiknya lari untuk saat ini Mas ya, tapi tidak tahu nanti ke depannya apakah kita bisa melebar ke semua cabang, tidak tahu. Tapi memang untuk saat ini memang fokus awal saya bangun atau dirikan 2023 sama teman-teman lainnya itu emang lari gitu. Tapi memang di luar lari kami punya program kayak kajian, sedekah, kemudian juga ada coffee morning, setiap sebulan sekali kami adakan di kafe-kafe orang, biar kami itu bisa memberikan dampak ke masyarakat ya, walaupun tidak besar, lingkungan kecil dulu aja gitu. Nah, untuk Teman Sehat ini sendiri punya jadwal berarti nih? Punya, seminggu sekali, tiap hari Minggu, jam 6 pagi gitu. Kami suka tikumnya di parkiran Pasir Putih. Titik kumpulnya di parkiran Pasir Putih. Semua orang bisa join semua orang bisa join, nggak masalah. Siapapun itu mau hidup sehat dan bermanfaat. Tinggal datang aja, datang. Kadang-kadang banyak juga kan yang nanya, boleh ikut nggak? Kami kan punya yang megang Instagramnya kan, gitu kan. Jadi tinggal kirim aja flyer komunitas, nggak perlu bayar, tinggal datang, gitu kan. Tinggal berpakaian sopan, sepatu segala macam udah. Nanti abis lari kami rangkul, perkenalan gitu. Jadi nggak dibiarkan aja Mas. Perkenalan, dan tahu dari mana, namanya siapa. Jadi udah kami ajak bareng-bareng terus gitu. Itu tuh. Jadi kalau pemirsa opini sekarang yang bingung nih mau lari, terus bener nggak caranya, terus sepatu yang dipakai bener nggak, terus juga bagaimana cara untuk mengawali lari itu seperti apa, bisa juga gabung di Teman Sehat ini ya. Nah, kita berbicara lagi soal lari nih, karena running is fun. Kita lihat kan di Pantai Panjang, orang ceria semua ini lari gitu ya. Nah, kalau untuk di lari sendiri nih, untuk Mas Andi nih, cara awalnya nih, orang yang memang tidak pernah
lari lah, atau tidak pernah jogging, atau bahkan tidak pernah olahraga sama sekali, terus pengen untuk fokus di lari ini, apa yang harus dia lakukan? Kalau bagi orang, orang bagi pemula yang tidak pernah berolahraga, beda dua jenis, Mas. Apakah kondisi tubuhnya besar atau tidak gitu. Kalau misalkan besar, memang disarankan tidak untuk lari, karena kasihan sama lututnya. Benar. Gitu. Nopang badan, karena beban kita kan ada yang di pondasi di lutut. Nah, nanti kita bisa arahkan jalan, ataupun juga bisa berenang untuk melatih kardiovaskular bagian dalam otot dan paru-parunya gitu. Itu bagi orang yang besar ya. Tapi bagi orang yang menurut kasat mata kita ideal, kurus, itu bisa dikasih referensi ketika misalkan mereka tidak biasa berlari, 50 meter lari, 50 meter jalan. Nanti pada saat dia repetisi per minggu, dia udah beradaptasi sama tubuhnya, tambahin 100 meter, lari 100 meter jalan. Sampai sehingga dia bisa 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo gitu. Karena yang kita perlu kasih tahu ke masyarakat ini, olahraga ini bukan olahraga pada saat ini, tapi olahraga ini adalah kita mau olahraga sampai tua nanti. Gitu. Jangan sampai kita nggak bisa lari, tahu-tahu mau lari cepet, akhirnya cedera. Oh iya benar. Gitu. Ngelihat temen yang udah bertahun-tahun kan, wah bisa cepat, akhirnya terpancing juga. Apalagi nanti udah lihat sosial media, pes gitu kan, yang lain-lain. Fokusnya sudah beda nih. Akhirnya Mas Sandi, kita tahan dulu obrolan kita nih, pemirsa Opini, jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan lagi dengan Running is Fun bersama dengan Mas Sandi di sini, tetap di Opini.